sesuai dengan suara yang kita dengar lantang dan sangat cetar membahana, maka kita hari ini ingin membuat tentang keyakinan kelas. Ada yang tahu apa itu keyakinan kelas? Boleh coba tangan, silakan. Aturan, ada yang lain? Apa itu keyakinan kelas? Kesepakatan, baik. Yang lain? Ada aturan, ada kesepakatan. Ada yang lain? Tentang apa itu keyakinan kelas? Kedisiplinan boleh. Ada lagi? Kontrak belajar. Terima kasih. Baik teman-teman. Keyakinan kelas adalah satu tata nilai yang akan kita anut bersama di dalam proses pembelajaran yang dengan lancar. Itulah keyakinan kelas. Dan hari ini kita akan bahas itu. Mereka semua proses pembelajaran berjalan dengan baik, perlu keyakinan apa di antara kita semua. Nah, hari ini Bapak ingin mengajak teman-teman semua, mari kita merumuskan keyakinan kelas di 11 TPL ini. Nanti para siswa, mahasiswa satu persatu menuliskan apa keyakinan apa yang perlu ditumbuhkan dalam lingkungan kelas kita supaya proses pembelajaran bisa berjalan dengan baik. Cukup dipahami? Bisa dimengerti? Baik, terima kasih teman-teman. Dan bicara keyakinan kelas, ini adalah satu lagi catatan yang akan kita pakai bersama menuju ketertiban proses pembelajaran di lingkungan kelas kita. Baik, saya akan mulai. Nanti teman-teman saya minta mengambil satu spidol yang nanti di depan sini saya simpan, nanti menuliskan keyakinan apa yang perlu ditumbuhkan dalam lingkungan kelas kita. Supaya apa tadi? Supaya pembelajaran berjalan dengan. Jadi nanti dari baris ini ke belakang, baris ini ke belakang, dari sini ke belakang dan seterusnya ke belakang, santai di papan tulis bentuk keyakinan apa yang Anda harapkan. Nanti kita sepakati secara bersama keyakinan itu. Ya, nanti masing-masing memberikan catatan. Ya, memberikan catatan. Dan poin yang disampaikan adalah tentang kedisiplinan, tentang rasa hormat, tentang tanggung jawab, ya. Ada kedisiplinan. Ada tenggang rasa, ada lagi peduli. Ya. Ini hanya contoh. Nanti yang Anda catat di papan adalah yang Anda usulkan itu masuk kategori yang mana? Disiplin kah? Tanggung jawab kah? Rasa hormat? Tenggang peduli? Atau menambahkan poin lain? Misalnya yang belum saya catat apa? Boleh. Ya. Nanti ada catat. Jadi nanti dari sebelah sini kalau ada catat. Misalnya datang tepat waktu, berarti masuk poin ke. Ada lagi misalnya adalah memberikan bantuan kepada teman, berarti mungkin masuknya apa? Misalnya tenggang rasa. Seperti itu ya, jadi paham ya. Ya, nanti yang dicatat lagi sebenarnya adalah masuk kategori yang mana. Ini hanya contoh. Jadi kalau ada yang belum tercatat di papan, silakan ditulis kembali apa yang perlu diberikan keyakinan kelas tadi. Jadi boleh apa yang Anda pilih saja. Ini yang baik. Kita mulai dari baris yang paling ujung. Silakan mengambil pakai warna hijau boleh. Dicatat bentuk keyakinan kelas yang Anda harapkan. Jadi ya, silakan. Dimulai dari yang paling ujung silakan.
Oh, kurang juga. Saya pakai yang hitam atau biru. Silakan berikutnya, Dina. Ini baru poin 1 yang kita catat sebagai harapan dari kalian. Silakan Bu. Nanti kita kelompokkan apa saja ditulis ya. Silakan. Oke, siap. Terima kasih. Berikutnya silakan lagi. Terima kasih. Menghormati orang yang berbicara di depan. Berikutnya, silakan Mario. Boleh ide sendiri atau boleh menambahkan. Ya, terima kasih. Berikutnya, tolong menolong terhadap siswa atau sesama ya. Oke, terima kasih perhatian. Berikutnya, berikutnya, ya, membuang sampah pada tempatnya masuk kategori kebersihan. Oke, datang tepat waktu. Berikutnya, ya, bersikap jujur dan menghormati satu sama lain. Berikutnya, silakan Erlangga.
atau sebenarnya di ya. Berikutnya jujuran. Berikutnya silakan Cak. Berikutnya silakan saja. Berkomentar kepada tugas yang diberikan oleh guru. Wah, ini keren sekali. Ya, apa yang kamu yakini? Siap, terima kasih. Berikutnya silakan. Boleh sapinya atau jangan boleh. Ya. Mengikuti aturan seragam di sekolah. Baik, berikutnya silakan. Fatul. Berikutnya
Terima kasih. Berikutnya. Peduli terhadap kebersihan kelas. Mantap. Silakan. Oke. Silakan ikut. Boleh. Wah, salam ketika bertemu dengan guru. Bagus. Berikutnya. Jaga nama baik kelas dan jurusan, luar biasa. Berikutnya. Berikutnya.
Lancar. Baik, terima kasih semua teman-teman atas yang tertulis di papan ini adalah bentuk keyakinan-keyakinan dan harapan-harapan teman-teman semua kepada lingkungan sekolah kita, lingkungan kelas kita. Nanti minta tolong ke sekretaris untuk dicatat, kemudian disimpulkan dari sekian banyak masukan teman-teman tentu ada yang sama, yang mirip-mirip, ya. Untuk contoh misalnya ketika membuang sampah pada tempatnya, tertulis sudah ada kebersihan dan kerapihan. Nanti dipertegas dalam bentuk tulisan lebih besar lagi dan ditempel di kelas menjadi keyakinan bersama kita untuk kita lakukan secara terus-menerus sehingga proses pembelajaran bisa berjalan dengan baik dan harapan-harapan teman-teman bisa berjalan dengan baik pula. Terima kasih atas masukannya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang, Pak. Selamat siang. Akil tahu kenapa Bapak panggil? Tidak, Pak. Baik, tadi Bapak lihat kamu sedang asik bermain game pada saat pelajaran SMAW. Mengapa hal itu bisa terjadi? Iya, Pak. Maaf. Jadi saya bosan pada saat pelajaran SMAW. Dan untuk mengusir kebosanan itu, saya bermain game, Pak. Ada alasan yang lain? Saya sebenarnya tidak bermaksud bermain game, Pak. Tapi apa? Saya diajak main bareng sama teman, Pak. Apa kamu tahu kamu sedang dalam masalah sekarang? Iya, Pak. Baiklah, Bapak di sini bukan untuk mencari siapa yang salah. Bapak di sini untuk mencari penyelesaian bersama, berpikir bersama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Kamu melakukan itu pasti ada alasannya. Pasti seru kan bermain game sehingga bisa menghilangkan rasa bosan di kelas. Iya, Pak. Ya, Bapak bisa lihat tadi kalau kamu merasa senang melakukannya karena kamu merasa tidak bosan lagi kan. Tetapi apakah kamu tahu yang kamu lakukan itu merugikan orang lain loh? Karena teman-teman kamu sedang belajar sehingga mereka merasa terganggu dengan bunyi suara game dari HP-mu. Iya, Pak. Sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas kita. Apa yang kita percaya dan mana yang belum kamu tunjukkan. Kita harus saling menghormati, Pak. Betul sekali. Kamu masih ingat dengan keyakinan kelas kita. Nah, sekarang kita kembali pada permasalahan saat kamu bermain game tadi. Apakah ketika kamu bermain game, kamu sudah menghormati orang lain dan dirimu sendiri? Tidak, Pak. Tapi kamu mendapatkan kesenangan kan? Menurut Bapak, ada cara lain untuk mendapatkan kesenangan tanpa merugikan orang lain. Bagaimana menurut kamu? Iya, Pak. Nah, sekarang mari kita selalu mengindahkan keyakinan kelas kita. Dan apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan untuk memperbaikinya? Iya, Pak. Saya akan minta maaf kepada Bapak dan kepada teman sekelas dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Sekali lagi, saya mohon maaf, Pak. Baiklah, permohonan maaf Bapak terima. Sekarang kembali ke kelas untuk mengikuti pelajaran selanjutnya dan melakukan apa yang kamu sampaikan tadi ya. Iya, Pak. Saya berjanji. Saya kembali ke kelas dulu ya, Pak. Terima kasih. Iya, sama-sama. Semoga kelak kamu jadi orang yang hebat ya, Gil. Amin. Terima kasih, Pak. Selamat datang ke Pusat Asia Jawa. Mudah-mudahan kita bisa belajar bersama, berkolaborasi dan saling mendukung serta memotivasi demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta untuk menumbuhkan budaya positif yang melihat. Latar belakang Gajahnya adalah yang pertama, menurut filosofi Gajah Dewantara, bahwa pendidikan adalah usaha saja dalam menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat tumbuh dan berkembang seperti manusia dan anak. Yang kedua, sebagai upaya konkret dalam menjalankan pendidikan yang sesuai dengan filosofi Gajah Dewantara melalui penanaman budaya positif pada usaha ini. Yang ketiga, budaya positif adalah sangat penting untuk dikembangkan karena sekolah merupakan salah satu tempat tumbuh kembangnya karakter peserta didik. Dan yang keempat adalah sebagai salah satu langkah membentuk lingkungan kelas yang mendukung terciptanya budaya positif, menyusun kesepakatan kelas sehingga peserta didik memiliki keyakinan dan kesadaran akan penerapan disiplin berdasarkan motivasi internal sehingga tumbuh karakter yang kuat sesuai dengan profil pelajar Pancasila.
Itu adalah latar belakang kenapa kita mencoba melakukan diskusi berkaitan budaya. Berikutnya adalah kenapa budaya digital tujuannya yang pertama adalah membentukkan budaya positif di lingkungan sekolah. Yang kedua adalah menciptakan suasana belajar yang aman, kemudian nyaman, menyenangkan melalui kesepakatan dan keyakinan kelas. Yang ketiga adalah mewujudkan siswa yang memiliki karakter positif sesuai dengan profil belajar Pancasila yang mempunyai visi seperti yang telah dibahas. Ini adalah tujuan dari diskriminasi budaya. Berikutnya teman-teman, harus menghormati pelakunya apa? Yang pertama adalah mewujudkan keyakinan kelas yang terpasang di dinding kelas. Yang kedua adalah peserta didik dapat mengimplikasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila secara sadar dan kontinu dalam pembelajaran di sekolah. Itu adalah ukur sehingga kemudian ketika ini semua tercapai, maka penerapan budaya positif di lingkungan sekolah akan tercipta dengan berikutnya. Nah, ini modul. Jadi ketika bicara tentang budaya positif, ada harapannya ada perubahan paradigma di dalam diri siswa bahwa yang tadinya bersekolah misalnya kurang memberikan sebuah motivasi yang tinggi, setelah mengerti tentang budaya positif maka ada perubahan pola pikir dalam diri siswa sehingga mereka bersemangat, mempunyai sebuah tujuan dan mempunyai sebuah cita-cita dalam diri. Yang berikutnya adalah bagaimana bisa menumbuhkan disiplin yang positif dalam diri siswa yang tadinya misalnya ketika berangkat suka terlambat, kemudian sudah memahami tentang budaya positif, maka akan semakin terus baik, belajar tidak terlambat, kemudian juga mengikuti aturan yang ada di sini. Yang ketiga adalah memotivasi perilaku. Tadi orang bersemangat di sekolah menjadi bersemangat karena ada harapan-harapan yang dikejar. Muncul perilaku yang memotivasi. Berikutnya adalah dari dasar manusia. Setiap manusia punya kebutuhan dasar. Salah satunya adalah bagaimana sebuah harapan atau cita-cita bisa diwujudkan dengan baik. Maka itu kebutuhan ini harus terpenuhi dengan baik oleh semua siswa. Dan yang paling berikutnya adalah fungsi kontrol atau fungsi restitusi. Tapi siswa diajak berpikir bagaimana mencermati, memahami budaya yang tinggal di sekolah mereka terapkan dalam pembelajaran. Berikutnya ada keyakinan kelas. Dan setiap siswa ketika sudah mulai pembelajaran bersama muncul sebuah keyakinan kelas yang diyakini sebagai satu nilai yang dimunculkan secara bersama sehingga menjadi sebuah nilai yang dianut bersama kita semua sehingga menjadi sebuah keyakinan. Dan yang terakhir adalah ada 3 restitusi. Jadi ketika ada persoalan yang muncul, dicek berbagai macam sisi, berbagai sisi, sehingga kemudian muncul sebuah solusi yang diterima oleh siswa atau oleh guru. Ini pentingnya bagaimana kemudian kita bisa mencermati modul tentang segitiga restitusi. Berikutnya teman-teman, ini adalah contoh kasus yang bisa kita baca bersama. Jadi teman-teman nyimak materi ini, kita akan bisa memilih sebuah permasalahan yang muncul sehingga kita bisa mencari solusi yang mungkin bisa kita terapkan, tetapi akan memberikan sebuah motivasi yang positif dalam menerapkan budaya positif. Ini contoh saja, kemudian ada contoh yang lain. Ini contoh kasus yang sama antara tadi yang dikatakan di awal, ini adalah proses pembelajaran paradigma yang baru. Kemudian berikutnya juga lain. Ini contoh ilustrasi bagaimana guru bisa mengontrol siswa atau murid. Ketika diizinkan dia jadi kontrol, maka kebutuhan dasar terpilih murid dari permintaan bahwa semua perilaku memiliki tujuan terhadap perilaku yang tidak sesuai. Ini adalah contoh ilustrasi bagaimana guru bisa mengontrol. Kemudian berikutnya juga sama dengan kasus yang lain. Prinsipnya adalah bagaimana kemudian kita bisa membedakan
antara stimulus dengan teori kontrol. Kalau stimulus adalah realitas, kebutuhan kita sama, tapi kontrol adalah bagaimana kita bisa berbeda. Kemudian juga saya bisa mengontrol orang lain. Tapi kalau teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kita bisa merencanakan sesuatu, tapi kita tidak bisa menyakin seseorang untuk berbuat seperti apa yang kita harapkan. Sepanjang dalam dirinya tidak muncul sebuah respon atau motivasi yang baik. Ini teori diambil dari Stephen Covey. Ya. Kemudian berikutnya disciplinary training. Ini yang barangkali sering kita dapati di sekolah, sebagai macam siswa, ketika kita coba disiplinkan, kita memberikan sebuah pembelaan yang ada seperti kurang berkenan kita berikan sebuah motivasi. Nah, tujuannya apa teman-teman? Adalah menanamkan motivasi intrinsik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Anda berangkat dari rumah, teman-teman kita berangkat dari rumah, punya nilai, saya ingin pintar, saya ingin berprestasi di sekolah. Keyakinan tadi kita harus tanamkan supaya setiap perbuatan dan perilakunya sesuai dengan apa yang kedua, sebagai pendidik, tujuan kita menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri berdasarkan motivasi intrinsik sehingga mereka berperilaku dengan menuju pada nilai-nilai kebijakan kebajikan disiplin yang akan ditanamkan pada diri siswa. Berikutnya, nilai-nilai kebajikan apa yang ditanamkan guru kepada siswa? Misalnya adalah kita mencoba melihat ada toleransi, ada rasa hormat, ada integritas, mandiri dan lain sebagainya. Dan nilai-nilai ini kemudian kita bisa tanamkan dalam diri siswa supaya muncul kebajikan-kebajikan yang baik dalam diri siswa. Sehingga nanti kedepannya adalah muncul profil pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Ini adalah tujuan akhir dari bagaimana pelajar di sekolah mampu mendekati profil sebagai pelajar Pancasila. Sehingga kemudian nanti nilai-nilai ini akan terinternalisasi dalam diri setiap siswa. Berikutnya ini adalah lifelong address dan life skill, artinya keterampilan hidup. Jadi ketika anak sudah menerapkan seperti profil pelajar Pancasila, maka muncul nilai-nilai seperti ini. Ini adalah contoh yang lain berkaitan dengan penanaman disiplin kerja. Dan sehingga yang namanya disiplin positif bukan merupakan sebuah penerapan yang bertujuan menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa ancaman ataupun hukuman. Jadi yang dilakukan oleh siswa itu adalah berdasarkan kesadaran pribadi, kesadaran dari dirinya sendiri, ya, itu yang kita harapkan. Maka ketika ini diterapkan dalam sebuah anak, maka kemudian muncullah disiplin positif dalam diri. Setiap orang ketika berperilaku pasti ada motivasinya, betul ya? Iya, pasti betul. Karena apa? Dengan motivasi tadi cenderung membuat perilaku kita menjadi terarah, gitu. Ini akan mendorong timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Itulah motivasi. Mungkin yang pertama menghindari ketidaknyamanan atau mendapatkan imbalan atau ingin menghargai nilai kebajikan diri sendiri. Ini yang barangkali menjadi latar belakang dari perilaku yang muncul dari diri sendiri.
ini adalah contoh penerapan disiplin yang mencerminkan identitas kerja. Misalnya adalah hukuman, menyakitkan, kemudian tidak nyaman, murid menjadi takut, terkesan memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, dan murid menjadi rendah diri. Ini barangkali kalau konsep ini diterapkan akan menunjukkan perasaan seperti ini. Tetapi kalau ini yang dimunculkan rasa penghargaan tadi, maka akan menunjukkan sifat yang baik. Apa artinya? Tidak mematikan kreativitas, tidak menghukum, tidak merampas hak mereka, tapi memunculkan penghargaan pada diri siswa. Ini yang akan coba diterapkan di masyarakat kita, bagaimana memunculkan budaya disiplin. Ini contoh-contoh yang kemudian lain lagi, kemudian misalnya ada guru memberikan sebuah instruksi, oke, siapa yang bisa mengerjakan soal depan, nanti bapak itu bisa hadiah. Nah, ini contoh. Ketika kalimat seperti itu dijadikan kepada anak, dikasih imbalan apa yang dikerjakan anak tentu atas dasar imbalan, bukan atas dasar motivasi yang muncul. Ini yang kita harus menjadi berkaitan dengan bagaimana bisa memberikan motivasi yang baik kepada anak tanpa memberikan embel-embel. Nah, berikutnya ini contoh yang sukses. Ya. Jadi ketika kita bicara tentang disiplin positif, ada sebuah kalimat yang bisa membangkitkan atau menguatkan cita-cita atau motivasi dalam jangka. Yang berikutnya, memonitoring kelanjutan, memberikan stimulus respon, memberikan murid penghormatan, memberikan kehilangan waktu untuk memenuhi kesalahan. Jadi ketika diberikan hukuman, anak akan cenderung untuk meningkatkan sesuatu setelah berbuat apa guru menghukum saya. Tapi ketika diberikan sebuah konsekuensi, dia akan berpikir ulang, murid akan melakukan sesuatu. Kemudian berikutnya, ini perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi kalau bicara hukuman tadi bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, bersifat satu arah antara guru dan murid saja. Yang ketiga, murid tersakiti dengan perbuatan. Itu contoh hukuman. Tapi kalau konsekuensi sudah terencana, contoh Anda datang terlambat, sanksinya adalah dihukum atau lari dari lapangan. Berarti lari dari lapangan itu sudah menjadi kesepakatan bersama. Konsekuensinya jadi anak dengan sadar ketika sudah terlambat merasa salah, maka langsung melakukan sebuah perbuatan yang disepakati. Berikutnya adalah murid tetap dibuat tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Ya, ketika datang terlambat, kemudian hari tentu perasaan hanya teman-teman sudah mulai belajar, saya belum masih di lapangan. Itu barangkali mungkin perasaan tidak nyaman dalam waktu yang singkat saja. Tapi kalau bicara restitusi, teman-teman, Bapak Ibu semua yang saya hormati, berarti bagaimana menciptakan kondisi untuk memperbaiki kesalahan contoh. Kenapa kamu terlambat? Bangun berapa? Berangkat sekolah coba jarak rumahmu ke sekolah berapa lama? Ini contoh. Jadi ketika mereka melakukan perbuatan kesalahan, diajak untuk memperbaiki kesalahannya, sehingga mereka bisa kembali pada orang mereka dengan harapan yang berbuat. Jika kita akan terlambat, kita menerima hal yang kali, bangun lebih pagi, berangkat lebih awal, sampai sekolah lebih awal, maka perasaan kita akan lebih nyaman. Jadi anak yang akan kelas dengan semangat yang berikutnya. Ini adalah kebutuhan dasar dari manusia. Ya, pasti semua orang ketika bicara kebutuhan dasar, yang pertama adalah tadi bertahan, kesehatannya diurus, rumahnya ada, makanannya ada, kebutuhan belum rasa. Yang kedua, rasa kasih sayang dan rasa diterima. Jadi ketika Anda berteman dengan siapapun, ada muncul harus saling menghormati, maka nyaman dalam diri kita.
Berikutnya penguasaan. Dan contoh, ketika Anda tunjuk menjadi salah satu ketua dalam komunitas, maka itu pasti ada sebuah kekuasaan yang dipegang sehingga mampu menggerakkan setiap anggotanya. Ini penting untuk apa? Mencapai keinginan atau hal berbeda dalam meningkatkan kekuasaan, menciptakan yang keempat, kebebasan. Artinya ada kebutuhan dan pilihan serta kemandirian yang pokok. Artinya kita diberikan otonomi untuk memilih, ya, untuk memilih mandiri atau tidak, disiplin atau tidak. Yang kelima adalah kesenangan, semua tanpa sendiri. Betul betul. Sehingga ketika mencari kesenangan maka munculkan sebuah rasa kesenangan, kenyamanan, ya, sehingga memunculkan kedisiplinan yang berikutnya adalah 5 posisi. Bapak Ibu bisa hormati ketika bicara tentang tugas guru di dalam pembelajaran, maka kita mengenal 5 posisi kontrol ini. Ya. Yang pertama adalah guru sebagai penghukum, yang kedua guru sebagai pembuat rasa bersalah, ketiga guru sebagai teman, keempat guru sebagai pemantau, dan kelima guru sebagai pemimpin. Dan masing-masing peran ini ada konsekuensinya. Ya, dalam teori restitusi, ya. Sehingga kapan guru harus seperti ini, kapan harus seperti ini, dan kapan harus seperti ini. Itu berbagai macam situasi yang berlatar belakangi tentang posisi kontrol guru. Tapi paling baik adalah posisi sebagai manajer. Jadi ketika siswa melakukan kesalahan, diajak diskusi supaya memahami kesalahan yang muncul apa, kemudian mencari supaya tidak terjadi kesalahan diri, harus berbuat seperti apa. Ini yang perlu dipahami. Posisi ini posisi yang paling baik ketika bicara tentang posisi kontrol manajemen. Walaupun yang sulit, tapi insya Allah kalau pelan-pelan kita coba terapkan akan menjadi kebiasaan. Berikutnya teman-teman, ini adalah contoh beberapa video yang berkaitan dengan tugas-tugas sebagai contohnya. Ini adalah posisi kontrol guru, ya. Guru berkata ini, ya. Jadi kalau berkata sebagai manajer, seperti mengajukannya, kenapa kamu terlambat? Kamu jam berapa? Itu contoh guru sebagai manajer. Sehingga kalau kemudian tidak terlambat. Kemudian juga menguatkan watak dan karakternya. Oke, bangun pagi supaya segar badannya, berangkat sekolah lebih bersemangat, pada mood sehat. Jadi karakter yang muncul itu karakter yang baik, kuat karakternya. Maka posisi yang paling bagus adalah posisi manajer. Kemudian berikutnya masih dalam rangka 5 posisi kontrol guru. Kemudian ini contoh pertamanya, teman-teman. Jadi ketika siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara, maka bentuk hukuman seperti ini, memberi rasa bersalah seperti ini, sebagai teman seperti ini, sebagai pemantau seperti ini, sebagai manajer seperti ini adalah hal yang paling baik dilakukan dalam posisi kontrol guru. Ketika mengetahui ada siswa yang tidak berhak memakai atribut sekolah. Apa kamu tahu kesalahanmu apa? Bertanya, oh Pak, saya nggak pakai kopi atau tidak pakai ikan tiga misalnya. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan tadi? Besok akan bangun lebih pagi, mempersiapkan kelengkapan pembelajaran. Jadi anak diajak melihat kesalahan yang dilakukan supaya besok tidak dilakukan kembali. Ini adalah posisi kontrol yang paling tepat. Sekarang saya bicara tentang keyakinan kelas. Banyak guru yang kemudian ketika mengajar pasti ada kotak
belajar ya, artinya hanya tata aturannya seperti apa, tidak boleh lama juga boleh berapa menit. Makanya ini penting dilakukan oleh setiap guru ketika memulai pembelajaran dan memberikan keyakinan kelas. Ya. Kenapa? Supaya aturan tentang penggunaan bisa diterapkan dengan baik. Contohnya adalah tentang penggunaan kendaraan bermotor, ya harus menggunakan helm, ya menggunakan masker dan lain sebagainya supaya aman dalam perjalanan. Kemudian berikutnya lagi bagaimana membuat keyakinan kelas, ya belajar dari yang abstrak, ya yang abstrak itu berupa pernyataan yang universal, ya, dibuat dalam bentuk positif dan sedikit saja akan sudah di akhirnya ketika kesepakatan jangan yang berbeda-beda banyak kalimat, tapi bagaimana sesuatu mudah diingat saja, tidak boleh terlambat, tidak boleh lupa. Nah, misalnya begitu. Jadi contoh bagaimana membuat keyakinan kelas supaya terinternalisasi dalam diri siswa. Berikutnya nanti berkaitan dengan tahapan-tahapan. Ini tentu ketika pembelajaran dilakukan kita merenungi kira-kira supaya pembelajaran berjalan dengan baik apa yang perlu kita sepakati bersama. Ya. Misalnya ini semua sedang melakukan sebuah kesepakatan, diskusi. Jadi yang diskusi adalah para siswa, karena yang membuat adalah siswa juga. Dan ini akan dilakukan diberlakukan kepada mereka juga. Mereka harus dibuat atas kesepakatan bersama. Ini, oke. Nah, seperti itu masing-masing memberikan masukan-masukan kepada kita berkaitan keyakinan kelas. Kemudian nanti kita akan rangkum menjadi satu, kira-kira mana yang kelompok-kelompokan dan mana yang dipakai. Setelah itu kemudian kita jadikan kesepakatan bersama diskusi di kelompok mana yang dipakai dari tadi menggunakan kertas. Ya. Kemudian kita pilah-pilah mana yang menjadi poin-poin pentingnya saja. Setelah disepakati nanti akan menjadi seperti ini. Terkait percaya dan menghormati orang serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Ini adalah contoh keyakinan kelas yang telah disusun seperti proses yang seperti ini. Diskusi bersama. Kemudian nanti berikutnya teman-teman ini proses konstitusi, bagaimana menciptakan sebuah murid, kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka menjadi kelompok dengan karakter yang lebih kuat, berkolaborasi dengan sesama murid mencari solusi atas masalah, kemudian juga membantu tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Kemudian dialog antara guru dan orang tua juga untuk memastikan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Kemudian juga guru di posisi manajer. Ini aspek yang paling baik untuk dikembangkan di lingkup sekolah, sehingga anak pun merasa sangat dihargai dengan posisi kontrol seperti itu. Ini adalah contoh segitiga restitusi. Ya. Bagaimana yang pertama adalah semua ini menjadi satu pola di dalam mencari kesepakatan. Ini harus dilakukan oleh setiap guru di dalam membuat kesepakatan. Sampai di sini ada yang ditanyakan Bapak Ibu berkaitan dengan materi yang berkaitan dengan budaya positif. Ada yang ditanyakan? Bapak Ibu, silakan. Untuk Bapak sendiri sebagai ibu lebih di posisi kontrol dulu itu bagaimana dan mengapa Bapak itu posisi itu setelah sejauh. Baik, terima kasih Pak atas
Ya kalau ditanya tentang saya sebagai guru, tentu ketika guru memberikan posisi kontrol sebaiknya adalah posisi manajer. Sebaiknya, walaupun kadang-kadang juga saya sebagai guru juga masih ada sisi penghukumnya ya, ada sisi pemberi rasa bersalah, tapi harus lebih dominan memberikan posisi sebagai manajer. Kenapa? Supaya anak diajak menelusuri kesalahannya apa, kemudian memperbaiki kesalahan atas kesadaran diri, bukan dipaksa. Jadi ketika guru diajak, siswa diajak oleh guru menjadi posisi kontrol itu, anak merasa dihargai. Guru bisa menghargai saya, maka posisi sebagai manajer adalah posisi yang sangat ideal dalam mengelola perilaku siswa. Walaupun saya pribadi ketika belum dengan siswa ya, tetap bukan dengan siswa, adalah cenderung untuk memberikan rasa hukum, bahkan sebagai rasa teman antara saya dengan menurut saya, karena ketika posisi murid dengan guru seperti berteman akan muncul kesenangan, jadi saling terbuka, saling mensupport, itu juga penting. Jadi pemilihannya adalah kalau menurut saya ya situasi, tetapi yang paling ideal adalah posisi sebagai jelas saya. Ada yang lain lagi silakan. Cukup jelas ya? Baik, kalau cukup jelas sedikit lagi sampaikan materinya berkaitan dengan step studi. Jadi penjelasan tadi yang pertama menstabilkan identitas. Seperti mengajukan pertanyaan, kenapa berbuat kesalahan seperti itu? Ditanyakan kepada anak kita. Kenapa? Manusia tidak ada yang sempurna, sehingga boleh melakukan kesalahan, tetapi tidak disengaja atau tidak direncanakan. Kemudian yang ketiga, memperbaiki masalah, sehingga kesalahan yang muncul kemudian bisa dicari solusinya. Dan yang keempat adalah tidak menanyakan kesalahannya, tapi fokus pada memperbaiki masalah. Anak terlambat. Jadi kita kenapa kamu terlambat bukan? Tapi tadi kamu jam berapa? Barangkali jauh lebih pagi bangunnya supaya tidak terlambat sampai sekolah. Kayak begitu. Ini namanya menstabilkan identitas. Jadi menggeser peran identitas menjadi identitas yang lebih sukses. Tadi gagal bangun pagi, besoknya sukses bangun pagi, jika tidak terlambat. Ya. Kemudian validasi tindakan kesalahan. Ya. Guru menggeser pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Namanya memberikan solusi, begitu ya, sehingga kemudian bisa menjalankan. Berikutnya adalah menanyakan keyakinan. Ini penting dilakukan supaya validasi identitas akan menjadi sukses. Anak sukses mengenali kesalahan yang muncul, sehingga esok hari tidak akan terjadi kesalahan yang serupa. Itu contoh sedikit restitusi. Jadi kita harus memperhatikan beberapa poin ini supaya kalau kemudian kita menerapkan sedikit restitusi, karena ketika berbuat salah betul-betul mengakui dan memperbaikinya dengan baik. Kira-kira begitu Bapak Ibu saya hormati berkaitan dengan diskusi yang saya rencanakan tentang budaya positif. Mudah-mudahan sudah berkenan dan mohon maaf segala kekurangan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu saya hormati teman-teman. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ahmad Rian Fauji selaku
teman sejawat dari Pak Bambang Cahyono, yang dimana saya juga merupakan guru di jurusan teknik pengelasan. Oke. Mengenai kegiatan dari beliau atau Pak Bambang Cahyono sedang jalani sekarang, sedang lakukan sekarang, yaitu kegiatan calon guru penggerak atau CGP. Begitu menginspirasi sekali bagi saya, dan juga begitu menimbulkan energi yang positif di jurusan ini, baik di jurusan pengelasan maupun di sekolah SMK Negeri 1 Ciamas. Kegiatan CGP kali ini berkaitan dengan diseminasi budaya positif tentang keyakinan kelas yang beliau sedang jalani baru-baru ini. Menurut saya begitu menumbuhkan budaya positif yang baik bagi anak dan menumbuhkan karakter-karakter yang positif bagi anak. Itu dari dampak yang selalu dilakukan oleh Pak Bambang, baik di kelas maupun di luar kelas. Lalu dari yang saya amati mengenai kegiatan beliau, anak-anak pun menjadi lebih disiplin, lebih patuh atau taat, dan lebih menyadari tentang akan pentingnya keyakinan kelas. Dari mulai tentang segi kerapihan, kebersihan, kedisiplinan, tanggung jawab, tenggang rasa, dan toleransi, dampaknya sangat luar biasa sekali bagi siswa-siswa atau anak-anak di jurusan teknik pengelasan khususnya. Budaya positif ini perlu terus digalakan, apalagi tentang apalagi kalau kita berbicara tentang budaya positif di jurusan teknik pengelasan. Harapannya dari kegiatan mengenai diseminasi budaya positif yang Pak Bambang sedang jalani saat ini dapat mendorong pula atau menularkan pula ke rekan sejawat yang lainnya seperti saya, baik di jurusan teknik pengelasan maupun di jurusan yang lainnya, atau bahkan di pelajaran-pelajaran umum atau normatif. Karena budaya positif atau tentang keyakinan kelas ini hal yang sangat perlu diterapkan di lingkungan sekolah. Mudah-mudahan kedepannya dari kegiatan yang Pak Bambang sedang jalani ini, kegiatan CGP calon guru penggerak bisa berjalan dengan lancar dan menjadi energi positif buat sekolah untuk menerapkan juga secara formal atau secara baku, walaupun bertahap. Mudah-mudahan nanti ke depannya sekolah dapat menerapkan budaya positif yang Pak Bambang sedang lakukan saat ini atau sedang coba terapkan di dalam kelas jurusan teknik pengelasan dan di sekolah SMK Negeri 1 Ciamas. Oke. Mudah-mudahan kegiatannya dapat berjalan dengan lancar selalu gitu ya. Dan kami guru-guru bersyukur dapat
menerima atau dapat berefek pada kami dari budaya positif tersebut, karena anak-anak bisa lebih patuh, bisa lebih mengikuti arahan-arahan dari gurunya. Baik, mungkin itu saja tanggapan dari saya selaku rekan atau teman sejawat dari Bapak Bambang Nur Cahyono. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai seorang guru sangat terinspirasi dengan apa yang sudah Pak Bambang sampaikan pada saat desiminasi, dan juga apa yang sudah saya lihat pada saat beliau melaksanakan pembelajaran di sekolah. Bagaimana cara beliau memberikan contoh perilaku yang bisa menginspirasi para siswa untuk menumbuhkan karakter dan budaya positif dari diri mereka sendiri, sehingga budaya positif itu menjadi karakter yang baik dari para siswa. Hal tersebut tentunya tidak serta-merta bisa kita dapatkan secara langsung apabila kita tidak membiasakan dalam pembelajaran. Dan apa yang sudah Pak Bambang lakukan dalam pembelajaran itu dapat kita lakukan dan dapat menjadi inspirasi bagi semua guru lainnya, sehingga pembiasaan budaya positif yang sudah dilakukan sejak dini, sejak awal, di mana para siswa membuat sendiri keyakinan kelas dari mereka sendiri sebelum memulai pembelajaran, sehingga pada saat pelaksanaan pembelajaran itu mereka bisa mengetahui dan melaksanakan konsekuensi yang sudah mereka lakukan dengan kesadaran penuh dari diri mereka sendiri, dan mereka sadar sepenuhnya bahwa apa yang mereka lakukan itu menjadi konsekuensi baik itu positif maupun negatif dari diri mereka sendiri. Sehingga penumbuhan budaya positif itu sendiri sangat bergantung kepada pembiasaan dan juga kontrol dari diri mereka sendiri. Tentunya hal tersebut sangat bermanfaat bagi penumbuhan karakter siswa yang kita inginkan, di mana karakter-karakter positif yang ditumbuhkan dari pembiasaan-pembiasaan budaya positif yang tentunya sudah dicontohkan oleh gurunya, di mana di sini Pak Bambang sudah memberikan contoh perilaku-perilaku yang baik, perilaku disiplin, kemudian budaya positif lainnya yang menumbuhkan kesadaran dari diri mereka sendiri dengan memberikan contoh etos kerja yang sangat baik, sehingga para siswa melihat bahwa apa yang sudah dilakukan oleh Pak Bambang itu menginspirasi bagi diri mereka. Dan apa yang sudah Pak Bambang desiminasikan kepada kita semua, mudah-mudahan bisa menjadi contoh yang baik dan bisa kita lakukan bersama-sama demi kemajuan bersama.